Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meva Dwi Agustin, NIM E 2018-1085. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makosyid syariah. Pengertian dari makosyid itu sendiri secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Dan yang kedua yaitu maksud dan tujuan syariah. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan juga ada tujuan pemberlakuannya. Yang kedua yaitu tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Pembagian makosyid al-syariah ada 5, yaitu penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, dan yang terakhir yaitu terhadap harta benda. Sedangkan hajiyah itu sendiri yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada malah menjadi tidak ada. Sedangkan tahsiniyah yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui akal sehat. Sedangkan esensi makosyid syariah adalah jab al-masali wa da'fu al-mafasid. Dan yang kedua, meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dan selanjutnya yaitu hubungan produk halal dalam makosyid syariah. Yang pertama, produksi kebutuhan dasar atau daruriyat, fardu kifayah. Yang kedua, mengkonsumsi barang halal dan thayyib adalah merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan daruriyat. Hukum memenuhi kebutuhan daruriyat adalah wajib karena kebutuhan ini akan membahayakan manusia. Penjagaan makosyid syariah dimulai dari individu yang kemudian berpengaruh kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Makosyid syariah merupakan bagian dari tasawur Islam. Yang dimaksud tasawur ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. Setelah kebutuhan daruriyah terpenuhi, maka boleh memenuhi kebutuhan hajiyah. Akan tetapi apabila kebutuhan daruriyah belum terpenuhi, maka tidak boleh mendahulukan kebutuhan hajiyah. Setelah kebutuhan daruriyah dan hajiyah terpenuhi dengan tetap mendahulukan kebutuhan daruriyah di atas hajiyah, maka boleh hukumannya memenuhi kebutuhan tahsiniyah dengan beberapa ketentuannya. Jadi ketentuannya itu seperti apa? Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari budaya konsumerisme yang dalam kacamata Islam disebut dengan tafsir dan israf. Yang kedua yaitu tafsir, yaitu pembelanjaan yang dilarang dari segi kualitas, yaitu membelanjakan barang jasa yang haram dan tidak bermanfaat atau tidak efektif. Yang ketiga yaitu israf, pembelanjaan yang dilarang dari segi kuantitatif, yaitu pembelanjaan barang atau jasa yang halal akan tetapi jumlahnya berlebihan atau tidak efisien. Dan yang keempat yaitu sebelum membelanjakan harta untuk kebutuhan tahsiniyah, hendaknya dipastikan bahwa tidak ada hak orang lain di dalam harta kita. Dalam artian, apabila sudah wajib mengeluarkan zakat, maka zakat harus didahulukan sebelum membelanjakan harta untuk kebutuhan tahsiniyah itu sendiri. Maka apabila makosyid syariah menjadi kerangka dalam perjalanan kehidupan kita, maka kemudorotan dan kemafsadatan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Setiap penciptaan sesuatu pasti ada ilahnya. Allah memperjelas hewan yang diharamkan di Al-Quran dengan cara menciptakannya di bumi sebagai penjelas bagi manusia. Allah menciptakan hal yang diharamkan sebagai ujian bagi manusia. Allah menciptakan hal yang diharamkan sebagai pembelajaran agar manusia tidak mengikuti tabiat barang haram tersebut. Sekian dari saya mengenai penjelasan materi tentang makosyid syariah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.